44과 페인트 작업을 했거든요. 여러분, 어떻게 지내세요? 잘 지내시죠? Hai, ketemu lagi dengan saya, Raya Sam. Yeay. Nah, di video kali ini kita akan membahas textbook IPS topik bab 44. Seperti biasa saya bagi dalam dua part ya. Yang ini adalah part yang pertama. Nah, kita lihat yuk target pembelajarannya. Di sini target pembelajarannya yaitu untuk mendeskripsikan lingkungan lokasi kerja, dan di part yang kedua nanti membicarakan penyusunan dan pengaturan. Lalu untuk tata bahasa di part pertama kita akan belajar tentang kodenya, dan di part yang kedua kita akan belajar tentang ajida atau ojida. Lalu untuk kosakata, di part pertama kita akan belajar tentang limbah, dan yang di part yang kedua kita akan belajar tentang alat pengaturan. Lalu untuk informasi budaya, jongbu atau muna, kita akan belajar tentang penyusunan dan pengaturan alat kerja yang akan kita bahas di part yang kedua. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengarkan percakapan Tehwa Il atau Tehwa percakapan 1 ya, selama 2 kali. Dengarkan baik-baik. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. Nah, demikianlah isi percakapan Tehwa Il atau percakapan 1, yaitu percakapan antara Rihan dan Tuan. Sekarang kita bahas yuk apa sih yang mereka percakapkan. Dimulai dari Tuan yang ngomong, Rihan sih, musuh 냄새 나지 않나요? Rihan, nyium bau sesuatu nggak? Katanya sih, Tuan nanya ya. 작업장도 아주 엉망이고요. 작업장도, tempat kerjanya juga sangat berantakan, sangat kotor. Lalu dijawab sama si Rihan, 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 어제 kemarin 늦게까지 sampai larut ya, maksudnya sampai lembur ya. 페인트 작업을 했거든요, soalnya mengecat sampai larut. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 너무 늦어서 karena sangat terlambat, maksudnya karena udah sangat malam ya. 정리를 하나도 못하고, enggak bisa beres-beres satupun, maksudnya nggak bisa lah, sedikit pun nggak sempat beres-beres. 퇴근했어요, udah pulang langsung gitu. Jadi dia bilang 퇴근했어요, sudah langsung pulang kerja karena udah nggak sanggup beres-beres lah, soalnya udah terlalu malam gitu ya. Lalu ditanggapi sama si Tuan, 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 일 시작하기 전에, sebelum mulai kerja, 환풍기 돌려서 harus memutar kipas pergantian udara ya. 환기부터 해야겠어요. Ya, maksud ini harus mulai dari 환기, yaitu perputaran udara atau ya pengaliran udara, maksudnya ganti udara ya biar nggak pengap, dengan memutar atau dengan menyalakan mesin kipas angin untuk perputaran udara, 환풍기. 리한 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. Rihan, 정리해 주세요. Tolong rapikan 먼저, terlebih dahulu, 작업 도구, peralatan kerjanya. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 작업 도구는 쓰고, setelah memakai peralatan kerja, 정리해야 해요. Baru-baru 정리해야 해요. Harus langsung dibereskan.
harus langsung dirapikan, baru-baru itu langsung ya, segera. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 안 그러면 kalau nggak begitu na중에 nanti 못 쓸 수도 있거든요. Soalnya bisa nggak dipakai, maksudnya nanti bisa-bisa nggak dipakai lagi atau nggak digunakan lagi, maksudnya bisa rusak gitu ya. 네, 제가 얼른 치울게요. kata si Rian. Ya, 제가 얼른 치울게요. Akan segera saya rapikan, akan segera saya bereskan. Demikianlah percakapan antara Rihan dan Tuan. Sekarang kita dengarkan lagi percakapannya 2 kali ya. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. 다음은 질문입니다. 대답하십시오. Sekarang kita masuk ke OW 1 atau kosakata 1 tentang 작업장 환경, yaitu lingkungan tempat kerja. Kita cari tahu apa aja yuk kosakata yang berhubungan dengan 작업장 환경 atau lingkungan tempat kerja. Yang pertama di sini ada 더럽다. 더럽다 itu artinya kotor. 더럽다, kotor. Lawannya 더럽다, kotor, ada 깨끗하다. 깨끗하다 itu artinya bersih. 깨끗하다, bersih. Selanjutnya ada 엉망이다. Tadi ya ada di teks ya percakapan. 엉망이다 itu artinya berantakan. 엉망이다, berantakan. Lalu ada 정리가 잘 되어 있다. 정리가 잘 되어 있다. Yaitu artinya rapi. 정리 itu kan rapi. 잘 되어 itu sudah menjadi rapi ya. Maksudnya rapi. Selanjutnya ada 냄새가 심하다. 냄새 itu bau. 심하다 itu kuat. Jadi maksudnya 냄새가 심하다 itu baunya menyengat. Atau iya baunya menyengat. 냄새가 심하다. Baunya kuat gitu ya. Lalu ada soumi simhada. Soum itu suara. Nah, simhada itu kuat kan. Jadi soumi simhada bisa diartikan berisik atau bising atau suaranya terlalu keras. Ya, bisa dibilang sini tingkat kebisingannya parah atau terlalu berisik. Lalu ada kue jokhada. Kue jokhada itu artinya rapi atau nyaman. Kue jokhada, rapi dan nyaman. Kue jokhada. Lalu ada borida. Borida itu membuang. Borida, membuang. Lalu ada ciuda. Ciuda itu membersihkan. Ciuda, membersihkan. Lalu ada jongnihada. Ini baca jongni ya. Jongnihada itu artinya merapikan. Jongnihada, merapikan. Lalu ada hwanggihada. Hwanggihada tadi ada ya di percakapan juga. Hwanggihada itu artinya mengalirkan udara atau maksudnya menukar udara ya. Hwanggihada. Nah, demikianlah kosakata di OW 1. Sekarang kita coba kerjakan soal latihannya ya, biar kalian lebih ingat lagi sama kosakata yang tadi kita udah pelajari. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke 문법 1 atau tata bahasa 1, yaitu tentang kodenya gitu, kodenya. Kodenya ini digunakan untuk mengekspresikan alasan mengenai isi pembicaraan sebelumnya. Kodenya bisa dipakai untuk kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Nah, sebelum kita beranjak ke dalam 사용법 atau cara pakainya, sekarang kita lihat contoh kalimatnya dulu ya. Nah, contoh yang pertama di sini ada 시장에서 장을 보았어요.
시장에서 장을 봤어요. Saya sudah berbelanja di pasar. 시장에 물건 값이 싸거든요. Ini bisa dilihat ya, 시장에 물건 값이 싸거든요. Soalnya di pasar harga barangnya itu murah. Lihat, di sini 싸거든요 dipakai untuk menjelaskan alasan kenapa dia beli barang di pasar atau kenapa dia berbelanja di pasar. 시장에서 장을 봤어요. Oh, aku udah belanja di pasar nih. 시장에 물건 값이 싸거든요. Soalnya kan barang-barang di pasar harganya murah gitu. Jadi kodenya ini digunakan untuk lebih menjelaskan alasan kegiatan pertama dilakukan gitu ya. Contoh yang kedua nih biar lebih jelas. 오늘은 야근을 해야 돼요. 오늘은 야근을 해야 돼요. Hari ini harus kerja malam atau kerja lembur. Iri 많거든요. Soalnya banyak kerjaan. Nah, lihat di sini kenapa dia harus lembur? Oh, soalnya lagi banyak kerjaan. Nah, jadi kodenya di sini digunakan untuk menjelaskan alasan kegiatan awalnya itu dilakukan. Semoga paham ya untuk cara kenapa atau kapan kodenya ini bisa dipakai gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 사용법 atau cara pakai. Jadi ini gampang banget. Untuk kata kerja atau kata sifat, dia nggak usah dilihat akhirnya vokal atau konsonan. Pokoknya daknya dibuang langsung tambahkan kodenya. Jadi kata kerja atau kata sifat, daknya dibuang langsung tambahkan kodenya tanpa melihat di akhirnya vokal atau konsonan. Misalnya jada daknya dibuang tinggal c langsung aja tambahkan kodenya menjadi ca kodenya. Ulda daknya dibuang tinggal u langsung aja tambahkan kodenya menjadi ul kodenya. Lalu untuk kata sifat, sada murah ya. Dan yang dibuang tinggal sa, langsung tambahkan kodenya menjadi sa kodenya. Lalu cota dan yang dibuang tinggal tambahkan kodenya menjadi co kodenya. Gampang ya. Nah, sedangkan untuk sayongbop kata benda, untuk kata benda digunakan perbedaan, yaitu untuk kata benda yang berada dengan vokal dia pakainya kodenya. Misalnya hyuga menjadi hyuga kodenya. Tapi untuk kata benda yang berada dengan konsonan dia pakainya i kodenya. Misalnya hakseng menjadi haksengi kodenya. Nah, semoga paham ya tentang cara pemakaian kodenya dan artinya. Sekarang biar lebih paham lagi kita lihat contoh kalimatnya lagi yuk. Yang pertama sini ada 작업장이 정말 깨끗하네요. 작업장이 정말 깨끗하네요. Wah, tempat kerjanya sangat bersih ya. Lalu dijawab 오전에 청소를 했거든요. 오전에 청소를 했거든요. Soalnya atau karena tadi pagi kan dibersihin, dirapihin gitu ya. Lihat di sini ada kodenya digunakan untuk menjelaskan kok ruangannya bersih sih gitu. Contoh yang kedua, 내일부터 일주일 동안 쉬어요. 내일부터 mulai besok 일주일 동안 쉬어요. Akan libur selama 1 minggu. Lalu dijawab, 네, 여름 휴가거든요. Iya, soalnya liburan musim panas kan gitu. Nah, di sini kan ditanya tuh, oh, memangnya besok 1 minggu libur ya? Iya, soalnya kan liburan musim panas. Nah, jadi kodenya di sini digunakan untuk menjelaskan gitu ya. Semoga paham ya. Nah, berikut latihannya bisa kalian kerjakan untuk memastikan kalian paham tentang materi kodenya. Selamat mengerjakan. Nah, sampai sini dulu pembahasan textbook IPS Topik bab 44 part yang pertama. Jangan lupa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat, komen kalau misalnya ada yang nggak jelas, subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya, dan share biar makin banyak orang yang tahu channel ini sehingga semakin berkembang sehingga saya semangat ya bikin video-video selanjutnya. 그럼 다음에 또 만나요. 감사합니다. 안녕.